Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi fa'lamu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat, para tamu undangan Allah berbahagia. Kembali kita merenungkan hari ini Allah masih memberi kita nikmat, baik nikmat kesehatan secara zahir maupun secara batin, secara lahir maupun yang tampak, yang terasakan pada hari ini. Ini bentuk nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam kembali kita hadiahkan, kita kembalikan serta sampaikan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz doa berupa selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin sedang yang berbahagia. Sebelum kita kepada materi khutbah kita, alangkah baiknya khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama kepada diri pribadi khatib sendiri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun judul khutbah kita pada pertemuan ini adalah hati-hati dengan hati. Hari ini kita berbicara tentang sebuah kerajaan yang rahasia sifatnya muslimin, sebuah kerajaan yang ada pada diri manusia. Kerajaan itu bukan terletak pada tingginya jabatan seseorang. Kerajaan itu bukan terletak pada hartanya seseorang. Kerajaan itu terletak bukan pada beratnya tubuh seseorang. Namun muslimin yang berbahagia, kerajaan yang rahasia pada diri manusia itu adalah ada segumpal daging kecil yang ada di dalam dada manusia. Segumpal daging kecil itu disebut dia adalah hati. Dalam Al-Quran disebut qalbi adalah hati. Di sana pusat kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna bil jasad mudghah, idza salahat salahal jasad kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Ala wa hiya qalbi." Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah hadirin muslimin yang Allah berbahagia, para ulama mengatakan hati merupakan pusat kehidupan manusia. Jika hati manusia itu dipenuhi keimanan dan keikhlasan kepada Allah, maka lisannya akan terjaga, ucapannya akan terjaga, tingkah
oleh penyakit hati, iri, sombong, dengki, dendam, maka yang tampak hal-hal yang buruk. Maka muslimin Allah berbahagia. Para ulama mengatakan hati merupakan raja dalam tubuh manusia, sedangkan anggota tubuh yang lain ibarat tentaranya. Jika seorang raja baik, maka tentaranya pun akan baik. Jika rajanya zalim, maka perbuatan tentaranya pun akan zalim. Nah, muslimin Allah berbahagia. Hati itu merupakan tempat pandangan jatuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu bagaikan cermin yang memancarkan cahaya iman. Namun muslimin Allah berbahagia, tanpa kita sadari muslimin, dosa dari dosa yang kita lakukan dalam keseharian kita, rupanya hati yang cermin itu sedikit demi sedikit akan dijatuhi tinta hitam. Semakin dosa itu bertambah, hati akan semakin gelap. Semakin dosa itu semakin bertambah, tanpa bertobat kepada Allah, hati bisa menjadi mengkarat muslim. Jika hati itu telah tertutup muslim, maka rasa itu akan hilang. Jika hati tertutup, maka sangat sulit menerima nasihat orang-orang lain. Jadi muslimin Allah berbahagia. Makanya muslimin, hati-hati dengan hati. Kita harus jaga hati kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak muslimin Allah berbahagia yang dari hati sekeliling kita, yang tubuhnya hidup tetapi hatinya mati, yang matanya terbuka muslimin, namun dia tertutup, namun matanya tertutup mendengar kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muslimin Allah berbahagia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati itu sifatnya mutaqallib, artinya berubah-ubah muslim, berbolak-balik. Hari ini bisa jadi kita menangis sujud di hadapan Allah, belum tentu muslim. Besok kita lalai dalam kemaksiatan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Rasulullah adalah orang yang maksud itu muslim terpelihara dari dosa. Ucapan Rasulullah dicatat oleh sahabat, perilaku Rasulullah dicatat oleh sahabat, pengakuan Rasulullah dicatat oleh sahabat. Makanya muslim, hadis ini terbagi. Yang pertama hadis qauli, ucapan Rasulullah. Yang kedua hadis fi'li, perbuatan Rasulullah. Dan hadis takfir, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah yang maksud muslim, Rasulullah pun sering berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Muhammadul qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai jiwa yang berdoa balik hati, tetapkan hati dalam agama. Apalagi muslim, kita manusia awam yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Tentunya lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dan senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita dalam agama Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muslimin Allah berbahagia. Dunia ini kita hanya sementara muslimin. Yang kita bawa dalam akhirat itu hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi-qalbin salim. Pada hari yang tidak harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dan hati yang selamat dengan hati yang bersih. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Nah, muslimin Allah berbahagia. Hati itu ibarat burung yang terbang di padang luas, yang terombang-ambing oleh badai dan tak pernah puas. Terkadang dia terbang tinggi ke langit ketaatan, terkadang dia jatuh tidak berumur di manusia. Maka muslimin Allah berbahagia, jagalah hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lepaskan hati kita daripada sifat ini, sifat dengki, sifat sombong, sifat merasa lebih benar dari orang lain, sifat lebih merasa tinggi dari orang lain, agar senantiasa hati kita terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muslimin Allah
sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, dengan zikir kepada Allah, dengan membaca kalam Allah, dan mendengar nasihat-nasihat agama. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sekitar kita tidak ikhlas, mudah-mudahan